minuman apa-apa. Itu kan kopi teh manis. Manis tuh kali. Iya. Oke. Mantap. Domo. Welcome to Sound of Room. Balik lagi di part keduanya tentang si ini. Si ini. Kalau kalian yang belum lihat yang part pertamanya, Oke. ada di link deskripsi ya. Nah, untuk part kedua ini saya akan mengorek-ngorek. Ngorek-ngorek apa? Ngorek-ngorek kamu. Ngorek-ngorek. Sambil santai-santai aja ya. Oke. Ini mah buat para pemirsa aja. Para permisa penonton-nonton yang ada di sana. Jadi ini mah cuman pengen tahu sih profil seorang Tita Agatha ini. Boleh diceritakan? Profil aku. Iya, profil singkat lah. Status mah jangan. Ya, jangan dirahasiakan. Jangan. Jangan. Bukannya aku sombong tapi takut dia nyaman. Udah pernah kali. Gini. Profil tentang aku lagi di Bandung. Ya, Bandung. Asli Bandung. Pokoknya mah daerahnya daerah Korea. Korea? Iya. Bandung, Korea? Iya, Korea, Kopo area. Oh, Korea. Aku di Korea, di Kopo area. Tinggal di situ udah lama banget sampai sekarang. Iya. Nah, terus apa lagi? Boleh diceritain kegiatan sehari-hari atau pekerjaan atau Bebas lah, bebas. Kalau kerjaan tuh aku kerjanya di freelance ya. freelance? Di ini juga di apa? Kopo Soreang bukan? Bukan. Boleh diceritain? Boleh lah, Sok, boleh. Kalau misalkan keseharian itu sehari-harinya ya ada di rumah doang. Di rumah. Apa? Aku jualan online gitu. Kayak gitu biasalah cewek ya, jualan skincare, jualan apa? Tentang fashion kayak gitu. Baju, kaos, celana. Iya, seperti itu. Daleman enggak? Oh, jangan Oh, itu enggak termasuk. Oh enggak. Belum mau OTW atau enggak? Belum. Oh belum, berarti mau OTW. Enggak ke ranah situ ya. Oh enggak. Enggak ke situ, enggak. Nah, kalau misalkan udah kan keseharian udah seperti itu ya. Iya. Kerjaan juga di bidang musik juga, freelance. Kita lebih ke wedding, event, gathering kayak gitulah dan lain-lain. Gitu. Party juga boleh lah. Party. Oh. Seperti itu. Boleh dikasih tahu atau link IG? Kalau link IG-nya ada di Tamuzaki, follow aja ya, jangan lupa. Jangan lupa. Di fallback tuh. Insya Allah, fallback lah. Nah, tadi kan di bidang musik katanya. Pegang instrumen atau nyanyi atau Aku apa gitu. pegang mic. Pegang mic. Ya, megangin doang. Gimana cara megangnya? Gini. Enggak ada gini ya. Gini. Mencengkram banget Oh, gitu. mencengkram. Oh, berarti Gitu. singer ya? Singer dong. Seperti itu. Terus apa lagi? Kalau untuk genre nih, Lebih ke genre tuh lebih dominan ke dangdut, tapi sekarang lagi rame di dangdut dijidor-jidorin ya. jedor-jedor. Iya, jidor-jidor. Aku keren soalnya. Ada di pop Sunda juga. Oh, pop ada Sunda. pop Sunda Iya, juga. iya, tahu, Di tahu. dangdut juga, di pop Indo juga ada lah gitu. Jadi harus bisa multi talentan. Seperti itu. Ya. Not talentan. Talentan. Seperti itu. Katanya beberapa tahun silam juga pernah ngebentuk band ya. Oh, itu masa lalu. Nah, ya kan pernah kan ya? Pernah lah, pernah. Boleh diceritain gak sih tentang
suka atau duka gitu sama bandnya yang terdahulu gitu. Banyak ya, banyak banget. Kalau soal band-bandan tuh, kalau ke aku ya, misalkan aku tuh karena kalau band-bandan itu mencoba untuk sesuatu yang baru, keluar dari genre sendiri gitu loh ya. Dan waktu itu tuh memang tidak bisa dipaksakan ya. Aku orangnya nggak bisa teriak-teriak. Suara aja udah kecil gitu ya. Ini harus memaksakan teriak-teriak. Oh, teriak-teriak ya. Genrenya rock gitu ya. Rock gitu lah ya. Bukan legging gitu ya. Seperti itu. Jadi banyak sih suka dukanya. Kadang-kadang dukanya apa ya? Dukanya apa ya? Aku sih kalau duka-dukaan itu ditinggal latihan bukan? Wow. Enggak juga sih, itu enggak terlalu banget ya, enggak terlalu makan hati gitu ya. Enggak. Bisa aja ngomong hatinya kan. Enggak terlalu lah. Kalau masalah dukanya aku udah, maksudnya enggak terlalu diingat. Iya. Udah buat jadi gitu ya. Pembelajaran buat kita juga ya. Udah lah gitu ya, udah gitu. Buat pendewasaan dan motivasi itu. gitu ya. Kalau buat suka-sukanya, suka sih. Sukanya tuh karena ini aku tertantang nih gitu loh. Dengan apa sih genre seperti ini, bisa nggak ya gitu bawainnya gitu. Terus harus belajar lagi seperti apa sih di genre seperti ini gitu ya, gitu. Ya seperti itu aja. Jadi kalau lebih disimpulin tuh lebih ke suka challenge ya. Tantangan itu harus dihadapin bro. Iya kan? Iya dong. Iya, jangan sampai lari, apalagi lari dari kenyataan. Aduh, nggak boleh banget. kelas Bu. Untuk berkarir di musik gitu ya, dari mulai tahun berapa sih kalau boleh tahu? Tahun 2006. 2006. Masih baru sih ya. Kalau buat aku sih belum lama, belum ada 10 Udah tahun. lama tuh. Hah? Udah lama. Udah lama. Aku aja 2021. Udah lama. Udah lama banget ya. 2006 aku 2006. terjun ke dunia musik. Sebenarnya sih kalau misalkan soal musik aku udah lebih lamanya ke hobi ya. Kalau misalkan terjun untuk seriusan musik itu tahun 2006. 2006. Nah, 2006. Kalau hobi mah udah dari lama. Oh, dari kecil. Dari kecil terus udah hobi-hobi nyanyinya di kamar mandi mulu. Yo, pantes. Mau gante-gante iyo. Jadi gitu. Lama banget di kamar mandi tuh lama banget sambil nyanyi. Oh iya. Rekamannya gitu di kamar mandi. Nah, setelah sekian lama dari 2006 tuh kan sampai tahun sekarang, ada nggak sih hal menarik atau hal yang menyebalkan ketika naik panggung atau lagi latihan? Wah, atau banyak sekali ceritanya. wah, mantap. Banyak. Kadang-kadang gini lah. Aku pertama merasa aku baru nih ya, baru di dunia musik. Terus ketemu yang senior lah, menurut aku senior ya. Yeah. Pas dateng itu tuh kesannya nggak baik banget. Kenapa tuh? Karena kenapa kesannya nggak baik? Karena partner kita tuh kita nggak kenal. Kita nggak kenal partner kita, terus udah kayak gitu orangnya itu jutek. Jutek, gak, kalau misalkan kita nanya ya jawab sepertinya aja gitu ya. Tapi beda lagi kalau misalkan orangnya udah ramah dari sananya, beda humble, lagi. ya. Humble beda lagi gitu. Kita tuh merasa kayak ih udah lama banget kenal sama dia. Nah, kalau ini kita datang terus kita responnya kurang baik. Nah, di situ aku udah nggak betah. Rasanya pingin pulang Dan pingin selesai gitu ya. Siapa itu orang? Ada? Ada lah. Nggak usah disebutin. Nggak usah disebutin. Dia cantik, memang cantik. Oke, cantik Oh, ya. cewek. Cewek. Oh, cewek. Cewek kan partner ini dong. Oh, partner nyanyinya. Partner nyanyinya cewek lagi. Nah, dia cantik, orangnya cantik banget, cantik. Terus oke lah. Tapi kan di atas langit ada langit ya. Yeah. Masih ada langit gitu. Nah, di situ kesannya nggak baik banget. Kita tuh nggak bener-bener, kita tuh meskipun kita baik belum tentu diterima orang baik juga gitu ya terhadap orang lain gitu. Terus kadang-kadang juga dapat orang yang jutek,
terus susah buat komunikasi, itu nggak dapat di satu panggung itu kan. Kita tuh meskipun kita nggak kenal, tapi di satu stage itu kita udah satu tim kan. Ya, nah itu nggak ada chemistry kalau misalkan kitanya nggak ada keakraban atau komunikasi nggak berjalan. Seperti itu. Nah jadi gitu ya buat teman-teman, musik itu bukan sekedar musik Bukan. Jadi yang pertama itu tuh tetap attitude is number one ya. Seperti itu. Masalah skill dan lain-lain itu belakangan. Yang pertama itu attitude ya. Betul ya. Betul. Bicus dulu atuh. Kalau kitanya udah merasa ketemu orang itu udah jutek, kitanya serba salah loh. Iya, jadi kita mau nanya seperti salah. apa, nggak nanya kayak gimana gitu loh. Jadi jangan jutek-jutek deh sama cewek ya. Ya enggak, entah mereka takut kesaingan, entah ya, pasti, gimana ya. Kita nggak tahu. Kalau senggol menyenggol itu udah pasti ada. Cuman kalau buat aku sih ya, kalau di seni itu sama semuanya, nggak ada yang jago. Iya, betul. Nggak ada, semuanya kita masih belajar dan terus belajar. Ada lagu baru, tetap aja kita belajar lagi kan, gitu. Nggak ada tuh yang namanya senior. Jadi lupa deh, jangan sombong guys. bener gak? Jangan sombong dong kalau di musik, nggak ada Karena tuh yang jago. kalau sombong Ya ada beberapa teman juga ya yang jago tapi attitude-nya jelek, tetap nggak kepake gitu. Gak Mau kepake. disimpan di band A, band D, band C, band A, B gitu, tetap nggak akan kepake lah kalau attitude-nya jelek mah gitu. Dan gini, terus banyak sih ya, apa sih, suka dukanya banyak. Terus kadang-kadang ada hal-hal yang emang aku misalkan nih lagi perform ke suatu daerah yang jauh banget, terus di pelosok, terus udah kayak gitu, udah di pelosok itu kita kayak kejar tayang lagi. Kejar tayang? Iya, maksudnya tuh udah dari sini, tempat sini, pergi lagi kemana gitu. Nah dari situ Dua lokasi ada yang kayak gitu. Terus kadang-kadang kita tuh kedapatan yang lokasinya jauh, susah sinyal, susah sinyal, mau nanya ke siapa kita lokasi kan. Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Terus dari perjalanan juga nggak mulus. Bergerinjul. Terus kita pernah kayak off-road juga. Off-road, ya aku pernah lihat di SG-nya. Kayak gitu. Mengerikan. Jadi mengerikan ya, banyak banget deh, dari mulai perjalanan yang deket-deket sampai ke yang jauh gitu. Kayak gitu sih, banyak sih sebenarnya yang Nah itu kan yang ya kalau bahasanya yang dukanya gitu ya. Yang sukanya sih apa? Yang sukanya yang hal menarik gitu. Hal menariknya gini, dari permusikan. Gini, aku manggung di suatu tempat gitu ya. Terus pas dipanggil, yuk kita dari artis ini gitu ya. Kita panggilkan gitu. Ganteng gitu ya. Pas baru datang, jalan gitu ya. Udah ada yang minta selfie dong gitu. Teteh sini dong, mau minta selfie-nya. Wes, berasa artis dong. Nela Karisma. Nela bukan Nela Karisma, tapi Nela Karian. Jadi pas kita datang disambut enak baik banget gitu ya. Teteh sini teteh, mau minta fotonya dong, selfie-nya. Oh boleh gitu ya. Terus minta fotonya lagi, ada boleh. Udah berasa artis dong di situ ya. Nah dari situ terus sambutannya baik. Terus udah kayak gitu aku nyanyi. Terus pas yang minta lagi requestnya, ada yang request lagu, terus pingin sama si teteh itu dong. Nah kan, cuman aku nggak enak dong. Nggak enaknya kenapa? Temen aku, partner aku, jadi ya nggak enak dong. Apa sih maksudnya? Pingin sama si teteh itu dinyanyiinnya gitu. Ya, sudah pas serik-serik gitu. Ya kan kita nggak tahu ya hati seseorang ya. Kayak gitu guys. Jadi memang seneng gitu. Pingin sama si teteh itu dinyanyiinnya gitu. Terus kita tuh kalau ada yang request pasti ada yang nyawer juga ya. Nyawer buat aku dong. Terus pengen sama aku dong. Terus aku merasa ya,
aku nggak enak dong sama yang satunya lagi. Tapi di situ emang seneng sih, hari itu seneng banget, udah saya disambut dengan baik, minta yang selfie, terus ada yang nge-requestnya pingin sama aku juga. Seperti itu. Terus sekarang gini, udah di satu tempat itu tuh kita selesai. Oke, kita selesai dan nanti terus gini, teteh sini dong, aduh meni cantik, pingin di selfie lagi dong guys. Terus ini aku lagi hamil katanya, teh pingin dielus dong biar kayak teteh mukanya. Biar cantiknya ketularan katanya teh gitu ya. Udah brojol belum si ibunya? Oh nggak tahu, nggak ada kabar lagi. Aku kan baru ngelus ya, baru ngelus itu si dede utunnya gitu ya, biar ketempelan cantiknya gitu. Terus karismanya juga biar ada gitu ke si dede itu gitu ya. Nah dari situ aku juga seneng. Terus udah kayak gitu, pas ada lagi yang ngasih acara. Acaranya gini, ada yang ngasih ini yang mintanya pingin kamu lagi. Wah, nggak bosen tuh aku lagi di tempat itu. Enggak, justru suka katanya teh. Oh gitu, oh ya udah, alhamdulillah diterima dengan baik lagi. Jadi udah berlangganan dengan daerah itu. Ya. Terus seneng banget gitu. Dari situ seneng. Karena proses itu tidak mengkhianati hasil ya. Nah itu. Aku juga merasa dari pertama muncul atau pertama aku berkarir tuh nggak seenak dan semanis itu. Iya loh, pasti ada turun naik. Ada seperti itu. Kadang-kadang ada orang aja ya pasti yang sirik, yang ini ada banyak sih, itu pasti. Banyak. Yang kitanya aja sih yang harusnya anggapannya ya kalau orang-orang yang kayak gitu ya. Kalau menurut saya mending anggap angin lewat aja sih. Yang pertama satu itu, yang kedua jadiin motivasi juga buat diri kita sendiri gitu kan. Jelas. Nah, dari segi suara pun juga aku belum ya mungkin sekarang juga belum enak kali ya suara aku. Udah enak, udah. Mantap. Enggak seperti itu, maksudnya gini loh. Kadang-kadang aku pengen ketawa juga sendiri ya. Oh iya. Kadang-kadang denger suara sendiri tuh pengen ketawa sendiri. Ada satu orang yang mau minta buat aku datang ke acara itu ya gitu. Tapi dia bukan dengerin suara akunya, tapi hal lain. Bagian kamunya. Bukan, tapi hal lain. Karena gini, kok bisa manggil aku lagi kata. Oh iya teh, waktu itu kan saya ketemu teteh tuh di acara ini, saya liatin teteh katanya, asik juga nih orang, seru juga nih orang. Kata aku teh gitu, maaf kalau suara aku emang maksudnya tuh nggak terlalu bagus atau apa. Nggak apa-apa teh, nggak terlalu bagus, tapi orangnya teteh asik aja kalau di panggung bikin suasana katanya seperti itu. Jadi menghidupkan. Oh alhamdulillah kata dia. Oh berarti orang tuh nggak lihat dari atau nggak dengar dari suara akunya aja. Mungkin dari aku misalkan ada kekurangannya, tapi ada yang lebihnya dari apa gitu. Orang-orang beda lagi gitu. Kadang-kadang ada orang yang gini, yang kalau yang sirik ya, bilangnya gini, apa sih si Tita gitu ya, apa sih gitu ya. Si Tita mah dah suaranya juga palas, nggak enakan gitu ya. Terus kayak gini bla 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 bla. Tapi ada satu yang bilang kayak gini, si Tita emang apa sih suara gini. Tapi satu yang ditilai, karena aku on time ya. Nah itu bener nggak? Untuk para pemain band. Bahas lagi ya. Suatu waktu itu memang perlu banget. Kita harus menghargai waktu. Jangan sampai kita yang ditungguin orang, tapi kita yang nungguin orang gitu. Kebalik gitu jadinya. Kita benar-benar memang orang tuh ada yang berpikir ini, gua mah nggak butuh cantik, gua mah nggak butuh suara bagus, tapi butuh yang on time. Ngapain cantik tapi datang telat? Iya, ada sampai yang bilang kayak gitu sih. Gue mah nggak butuh cantik, gue mah nggak butuh suara bagus, banyak kok yang gitu. Yang gitu mah udah belatak katanya. Tapi yang on time nggak ada, jarang gitu. Kadang-kadang telat gitu ya. Kadang-kadang tuh standby enggak dari 30 menit sebelumnya atau 1 jam sebelumnya gitu ya. Nggak ada yang kayak gitu. Iya, kebanyakan pemain band atau ya
masih banyak lah ya yang nggak on time, kadang nggak sesuai rundown acara, gitu Yes. kan. Itu juga harus diperhatiin buat para kalian yang Mm-mm. main band atau yang baru ngebentuk. Minimal itu harus on time. Masalah waktu tuh harus dihargain banget, Ya, benar mulai dihargain dari banget. latihan, Yaps. perform, sama briefing dan lain-lain on time lah, karena itu Ya. nomor satu. Karena kita nggak tahu kan. Nomor 2 nomor 1 kata. Pokoknya mah on time, attitude. Yaps. Ya, tukang nama. Ada Nuturkan. lagi ya, nuturkan. Intinya itu sih ya. Jadi jangan mensepelekan tentang masalah waktu karena Iya. kita nggak tahu ya. Orang itu Pandangan orang berbeda-beda ya. pandangan orang berbeda-beda. Jangan kita merasa sok ngartis juga gitu Iya, ya. star syndrome. Nah gitu Kayak ya. star syndrome. Jangan siapa sih yang butuh gua gitu ya. Nah, itu. Bodoh amat mau kesiangan juga. Lu kan yang butuh gua kan gitu ya. Tapi Iya. kan nggak gitu juga. Kalau kita tuh nggak ada mereka juga kita nggak akan berdiri. Iya. Gitu. Karena pepatah Mengatakan waktu adalah uang. nah itu waktu adalah uang, Waktu betul. adalah uang. Jangan sampai sia-siakan karena kita nggak dapat lagi kesempatan itu 2 kali gitu. Oke. Jadi untuk ya kesimpulan dari topik pembicaraan ini, anjay. Wuih. Jadi untuk kalian para yang mulai berterjunan di bidang musik, ya khususnya musik, jangan patah semangat. Yes. Motivasi itu perlu, harus dijaga, dan on time juga ya tadi, sama yang terakhir attitude-nya harus dijaga Attitude juga. harus dijaga juga karena kan kita nggak tahu ya. Ya, kita Dari lisan juga ya, lisan dijaga juga. jaga juga. Karena kenapa ya, kalau zaman sekarang tuh kan era digital banget ya. Nah itu jejak digital tuh nggak akan pasti hilang gitu. Iya, pasti rekam Pasti. jejak itu pasti ada. Ah. Jadi Pasti ada. nikmatin aja lah setiap prosesnya. Nah itu proses nggak akan mengkhianati Hasil. hasil. Sekian dari kita untuk Oke. video kali ini, dan terima kasih Terima kasih. yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa apa? Like, comment, Comment. and Subscribe. okay, bye bye.